Bab 422, Melangkah Terlalu Jauh, 6. Meskipun Tang Nazi tidak memiliki banyak bakat dalam pengobatan herbal, dia tidak putus asa. Shen Yanxiao mungkin juga membantunya dalam tugasnya, tetapi dia sendiri yang membuat ramuan tersebut. Selama dia punya cukup waktu dan seseorang yang membimbingnya, dia selalu bisa menyelesaikan ramuan itu. Tang Nazi bukanlah Shen Yanxiao, namun sayang, ia tetap tidak dapat menghasilkan ramuan baru setelah hanya satu kali demonstrasi. Jelaslah bahwa polisi telah mempersulit Tang Nazi. Selain Shen Yanxiao, tidak ada siswa lain dari kelas ungu tahun pertama yang dapat lulus ujiannya. Tang Nazi gagal dalam ujian itu, dan polisi menggunakannya sebagai alasan untuk memastikan bahwa kamu telah menyelesaikan semua tugasnya. Jadi dia mengeluarkan Tang Nazi karena diduga menyontek dalam pekerjaannya. Qixia tahu bahwa Tang Nazi tidak ingin menyebutkan hal itu, jadi dia melakukannya untuknya. Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam, dan matanya menyipit berbahaya. Sebuah bola amarah telah berkobar di dadanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu alasan penderitaan Tang Nazi? Dia telah menjadi pemandangan yang tidak sedap dipandang bagi Sang Guan Xiao untuk waktu yang cukup lama. Dia juga telah memenangkan taruhan untuk Tang Nazi, jadi wajar saja jika Sang Guan Xiao ingin dia menghilang dari pandangannya. Sedangkan untuk polisi, dia bahkan tidak ragu-ragu sebelum mengambil peran sebagai kepala divisi. Jelas dia ingin berurusan dengannya, dan pada saat yang sama, melibatkan Tang Nazi dalam rencana jahat itu. Jika dia tidak meninggalkan akademi, mereka mungkin akan menggunakan trik itu padanya. Tang Nazi berada dalam kesulitan seperti itu karena dia telah menerima pukulan yang seharusnya ditujukan padanya. Para herbalis Akademi Yates yang disebut-sebut itu dan pertandingan persahabatan semuanya adalah tipu muslihat yang direncanakan Sang Guan Xiao terhadap murid itu. Mereka pasti ingin menghapus kedudukan mereka di divisi herbalis. Terlalu banyak. Shen Yanxiao mengepalkan gigi dan tinjunya saat mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak ingin membuat Sang Guan Xiao kesal, juga tidak ingin memprovokasi polisi. Namun, guru dan murid berpikiran sempit itu tidak ingin membiarkan semuanya begitu saja. Karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa kepadanya, mereka malah mengincar teman-temannya. Dengan namaku yang dipertaruhkan, jika aku tidak membalas hutang ini, aku tidak akan pernah menyentuh ramuan lagi seumur hidupku. Shen Yanxiao berdiri dengan cepat, dan Tang Nazi sedikit terkejut sebelum segera menariknya. Aku bersumpah jika aku tidak bisa membalas hutang ini, aku tidak akan menyentuh satu ramuan pun seumur hidupku, selamanya. Meskipun Tang Nazi terkejut ketika Shen Yanxiao tiba-tiba berdiri, dia berhasil menariknya. Xiao, insiden ini juga sebagian karena ketidakmampuanku. Tidak apa-apa jika aku tidak bisa menjadi seorang dukun. Tidak ada masalah di sana, dan kakekku sangat memanjakanku. Dia tidak akan pernah mempersulitku jadi kamu dapat yakin bahwa aku akan tetap baik-baik saja saat aku pulang. Tang Nazi terkejut dengan ekspresi Shen Yanxiao. Dia tampak sangat marah dan dingin sehingga mustahil untuk menatapnya. Dia tidak tahu apa yang hendak dilakukannya, tetapi nalurinya mengatakan bahwa dia tidak boleh membiarkannya pergi saat itu juga. Lepaskan aku, Shen Yanxiao berkata dengan dingin. Xiao, Tang Nazi mengabaikan perintahnya. Ia takut jika ia melepaskannya, ia akan berlari ke arah guru dan murid yang pengecut itu. Besok aku pulang. Apa kau tidak mau menemaniku hari ini? Kita tidak akan bisa bertemu setiap hari di masa depan. Tang Nazi mencoba membujuk Shen Yanxiao. Ia bahkan melihat Qixia untuk meminta bantuan. Namun, Qixia duduk di sofa, dan sepertinya, dia tidak peduli dengan percakapan mereka. Tang Nazi merasa ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Dia sudah memberitahu mereka bahwa mereka tidak boleh memberitahu Shen Yanxiao tentang situasi itu. Karena dia sudah tahu, dia tampak seperti siap menerkam dan menggigit orang lain. Bab 423, Beranikah kau bertanding? 1. Shen Yanxiao menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah Tang Nazi, yang mencengkeram lengannya dengan erat. Amarah di wajahnya mereda, dan dia bahkan tersenyum padanya. Tang Nazi terkejut dengan perubahan suasana hatinya yang cepat, dan dia menatap Shen Yanxiao dengan ragu. Berhasilkah dia menjinakkan kelinci kecil yang meledak marah itu? Shen Yanxiao perlahan mengangkat tangannya dengan senyum manis di wajahnya. Lalu jari telunjuknya dengan lembut menyentuh dahi Tang Nazi. Lemah. Tang Nazi segera merasakan seolah-olah beban puluhan kilogram ditekan ke tubuhnya saat ia tiba-tiba tergeletak di tanah dengan keempat anggota tubuhnya terbentang keluar.
Bagaimana mungkin dia lupa bahwa kelinci kecil itu bukan hanya seorang herbalis, tetapi juga seorang penyihir berbakat. Shen Yanxiao berbalik dan meninggalkan kasino sementara Tang Nazi meratap di latar belakang. Di divisi Herbalis Akademi Saint Laurent, Sang Guan Xiao duduk di perpustakaan bersama seorang pemuda tampan dengan temperamen arogan. Berkatmu, Luo Fan, kami berhasil mengusir Tang Nazi dari akademi. Sang Guan Xiao yang biasanya menyendiri memiliki sikap lemah lembut yang hanya bisa dilihat sekali dalam bulan biru. Pemuda di sampingnya adalah siswa dari divisi Herbalis Akademi Yates, Luo Fan. Jika Sang Guan Xiao adalah murid terbaik di Akademi Saint Laurent, maka Luo Fan dapat dikatakan sebagai murid terbaik di dinasti Bulan Biru. Usianya baru 19 tahun, tetapi ia sudah menjadi ahli herbal tingkat lanjut. Ia memiliki bakat yang akan membuat malu siapapun yang belajar untuk menjadi ahli herbal. Luo Fan tersenyum dan berkata dengan nada tidak setuju, sampah macam itu cukup gila untuk menjadi seorang herbalis. Dia telah menggigit lebih dari yang bisa dikunyahnya. Sang Guan Xiao, mengapa kamu harus begitu serius dengan sampah seperti itu? Akademi Saint Laurent hampir tidak setara dengan akademi-akademi di luar sana. Mereka tidak akan mampu mempertahankan status mereka jika bukan karena beberapa herbalis hebat di sini. Kecuali kamu, tidak ada orang lain yang sepadan dengan waktuku. Sang Guan Xiao mengungkapkan senyuman canggung. Akademi Yates telah mengirim murid-murid mereka ke sana untuk belajar dari para herbalis hebat mereka. Sebagai murid terbaik di akademi, Luo Fan telah memulai penelitiannya dengan para herbalis hebat di perpustakaan. Ia telah memberikan Sang Guan Xiao sedikit muka karena pengaruh polisi, tetapi ia tidak melirik sedikit pun murid-murid lain di sana. Dia juga membantu mereka sebagai bentuk bantuan kepada polisi. Namun, Luo Fan agak jengkel. Meskipun polisi adalah seorang dukun yang kuat, dia ingin belajar dari dukun nomor 1 di Kekaisaran Longxuan, Ye Qing. Namun, Ye Qing telah menolak beberapa kali permintaannya untuk bertemu dengannya. Dia belum pernah bertemu Ye Qing sekalipun saat dia berada di akademi mereka. Bagaimana dengan Shen Jue yang telah kau sebutkan sebelumnya? Mengapa dia belum muncul? Aku ingin melihat seperti apa penampilannya karena dia bisa mendapatkan dukungan dari guru besar Ye Qing. Luo Fan masih dalam suasana hati yang buruk karena dia tidak bisa bertemu Ye Qing. Dia tidak percaya bahwa Ye Qing akan menerima tanggung jawab untuk membimbing seorang siswa tahun pertama dari divisi Herbalis. Hanya beberapa siswa dari divisi Herbalis Akademi Saint Laurent yang memiliki keterampilan yang tepat untuk dipamerkan kepada orang lain. Luo Fan bahkan berpikir bahwa keterampilan Sang Guan Xiao cukup rata-rata, jadi dia terkejut bahwa seseorang berhasil menarik perhatian Ye Qing di tempat kumuh seperti itu. Bab 424, Beranikah kau bertanding? 2. Ekspresi Sang Guan Xiao langsung berubah masam ketika nama Shen Jue disebut. Siapa yang tahu di mana bocah nakal itu bersembunyi? Aku belum mendengar kabar tentangnya selama sebulan. Shen Yanxiao telah membuatnya kehilangan muka di depan semua orang sebulan yang lalu, dan dia masih terpaku pada hal itu. Namun, dia hanya seorang herbalis tingkat menengah, dan dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan denganmu. Luo Fan memperlihatkan senyum bangga. Biasanya aku tidak akan mempedulikan bocah nakal seperti dia, tetapi jika aku bisa mengalahkannya, maka Ye Qing akan menyadari bahwa dia telah salah memilih, dan akulah pilihan terbaiknya. Seseorang dapat menggambarkan Luo Fan sebagai seorang dukun jenius yang langka yang hanya dapat dilihat sekali dalam satu abad di benua Brilliance karena dia telah mencapai banyak hal di usianya yang masih muda. Terlepas dari itu, dia masih membutuhkan seseorang yang berstatus cukup untuk menjadi gurunya. Dia telah mengunci Ye Qing karena para guru di Akademi Yates tidak bisa lagi mengajarinya hal baru. Ye Qing, yang hampir menjadi seorang ahli herbal agung, adalah satu-satunya yang cocok untuk menjadi mentornya. Jadi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merebut kesempatannya. Itulah sebabnya Luo Fan bekerja keras membantu Sang Guan Xiao menghadapi Shen Yanxiao. Dia tidak hanya bisa memberi polisi bantuan, dia juga bisa membasmi sampah yang telah mencuri gurunya. Dia ingin memberitahu Ye Qing bahwa dia adalah kandidat terbaik untuknya. Memang, di seluruh benua Brilliance, siapa yang bisa mengalahkanmu dalam hal herbalisme? Shen Jue hanyalah badut di atas tali. Sang Guan Xiao mencibir sambil mengarahkan kebenciannya pada musuh bersama mereka. Tepat saat mereka berdua meremehkan Shen Yanxiao dan membayangkan masa depan cerah mereka tampaknya, seseorang tiba-tiba datang diam-diam ke perpustakaan divisi Herbalis.
Semua murid di perpustakaan segera mengalihkan pandangan penasaran ke arahnya ketika melihat siluetnya yang marah. Bukankah ini seniorku, Sang Guan Xiao? Suara dingin dan arogan Shen Yanxiao memasuki telinga mereka berdua. Sang Guan Xiao langsung berdiri sambil melotot ke arah Shen Yanxiao yang sebelumnya telah mempermalukannya di depan umum. Shen Jue, kau akhirnya muncul, kata Sang Guan Xiao sambil menggertakkan giginya. Luo Fan menatap pemuda kurus itu dengan heran. Ia membayangkan penampilan siswa tahun pertama yang berhasil mengalahkan Sang Guan Xiao, tetapi ia tidak menyangka akan terlihat seperti itu. Shen Jue tampak berusia 13 hingga 14 tahun, dan penampilannya yang tidak menarik dengan perawakannya yang terlalu kurus tidak akan menarik perhatian jika dia terlempar ke tengah kerumunan. Itu murid Ye Qing, murid tahun pertama yang mengalahkan Sang Guan Xiao. Luo Fan akhirnya mengerti mengapa Sang Guan Xiao dipermalukan dengan kekalahannya. Tidak ada dukun yang takut kalah dalam kontes. Namun, Sang Guan Xiao kalah dari bocah yang jauh lebih muda yang tidak memiliki ciri khas sedikit pun di wajah atau tubuhnya. Setiap dukun akan menganggap kekalahan itu sebagai aib. Itu pasti lelucon terbesar tahun ini, seorang siswa berprestasi masih kalah dengan bocah nakal yang belum mencapai usia dewasa. Kalau saja Sang Guan Xiao kalah dari seseorang yang usianya mendekati dia, maka kepahitan itu akan lebih mudah diterima. Kau Shen Jue, Luo Fan menyipitkan matanya saat menatap pria kecil di depannya. Jika bukan karena teriakan terkejut Sang Guan Xiao, dia tidak akan mengaitkan pemuda itu dengan Shen Jue yang selama ini hanya didengarnya dari rumor. Bab 425, Beranikah kau bertanding? 3. Shen Yanxiao melirik Luo Fan dengan acuh tak acuh dan bertanya, siapa kamu? Saya Luo Fan dari Divisi Herbalis Akademi Yates. Jadi, itu kamu? Shen Yanxiao mencibir. Baiklah, dia berhasil menemukan mereka berdua di tempat yang sama, jadi itu akan menghemat waktu. Luo Fan mengernyitkan alisnya karena merasa tidak nyaman dengan nada suara Shen Yanxiao. Senior Sang Guan, bukankah kau mencariku di seluruh akademi? Aku sudah kembali. Shen Yanxiao mengalihkan pandangannya dari wajah Luo Fan untuk menatap Sang Guan Xiao yang marah. Bagus, sangat bagus. Kepulanganmu tepat waktu. Shen Jue masih terlihat sangat sombong, dan seolah-olah dia ingin dipukuli. Sang Guan Xiao berharap dia bisa menerkam dan mencekik bocah itu sampai mati. Saya mendengar bahwa senior Sang Guan tidak puas dengan kekalahan sebelumnya dan ingin bertanding di babak berikutnya. Kata Shen Yanxiao, tidak puas dengan kekalahan sebelumnya. Sang Guan Xiao hampir memuntahkan darah karena marah. Nak, jangan terlalu sombong. Itu semua karena guru besar Ye Qing yang membuatmu menang secara kebetulan sebelumnya. Sang Guan Xiao telah lama tertekan setelah kalah darinya. Dia tidak mengerti bagaimana seorang siswa tahun pertama bisa mengalahkannya. Butuh beberapa saat baginya sampai dia menemukan alasan yang tepat untuk kekalahannya. Alasannya adalah, Ye Qing. Shen Yanxiao adalah murid Ye Qing, dan dia telah meramu ramuan kematian semu yang baru dikembangkan Ye Qing. Oleh karena itu, dia tidak kalah dari Shen Yanxiao, tetapi sebaliknya, dia telah kalah dari guru besar Ye Qing. Kemenangan Shen Yanxiao semata-mata karena keberuntungan. Oh, Shen Yanxiao terkekeh dan menatap Luo Fan. Saya sudah hampir sebulan tidak masuk akademi, dan saya dengar Sang Guan Xiao bukan satu-satunya yang ingin bertanding dengan saya. Tamu ini, yang datang dari jauh, juga tampaknya punya pikiran yang sama. Luo Fan mendengus. Kudengar Sang Guan Xiao berkata kau punya beberapa keterampilan. Namun, setelah bertemu denganmu hari ini, tampaknya reputasimu melebihi dirimu. Kau tidak tampak begitu penting. Dia membenci ekspresi wajah bocah itu. Seolah-olah dia mengira Luo Fan hanyalah seekor semut. Begitukah? Apakah kalian berdua berani bersaing denganku? Shen Yanxiao mencibir. Tidak peduli apakah mereka Luo Fan, Sang Guan Xiao, atau polisi, dia tidak akan membiarkan siapapun menggunakan taktik curang terhadapnya. Dia akan membuat mereka mengerti bahwa dia bukanlah seseorang yang mudah diprovokasi. Luo Fan dan Sang Guan Xiao saling memandang. Mereka terkejut karena Shen Yanxiao berani menantang mereka. Luo Fan memandang Shen Yanxiao dengan jijik. Meskipun dia tidak tahu mengapa Sang Guan Xiao kalah, jelas bahwa lawannya hanyalah bocah nakal berusia 13 hingga 14 tahun. Jadi bagaimana jika dia berbakat? Luo Fan juga seorang jenius herbalis langka di benua cemerlang. Bocah nakal Shen Jue itu pasti tidak tahu diri sampai berani menantangnya bertanding. Sang Guan Xiao tersenyum.
Mungkin mereka berdua setara, tetapi Shen Jue tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Luo Fan. Si bodoh itu pasti tidak menyadari kemampuan Luo Fan sehingga berani menantang mereka sendirian. Sungguh bodoh. Baiklah, bagaimana kita akan bertanding? Sang Guan Xiao langsung menyetujui pertandingan itu. Akan tetapi, dia tidak menyadari kilatan jahat yang terpancar di matanya. Karena kita adalah ahli pengobatan herbal, tentu saja kita akan bersaing dengan ramuan. Namun, pertandingan biasa terlalu membosankan. Mengapa kita tidak bersaing dengan sesuatu yang baru? Suara Shen Yanxiao seperti iblis yang bersembunyi di kegelapan untuk menggoda orang-orang bodoh agar melompat ke jurang. Bab 426, Beranikah kau bertanding? 4. Semua siswa di perpustakaan terganggu oleh percakapan mereka. Mereka semua berasal dari divisi herbalis di Akademi Saint Laurent, jadi mereka mengenal ketiga peserta ceramah itu. Sang Guan Xiao selalu memiliki reputasi yang luas di divisi herbalis, dan Shen Yanxiao telah menjadi selebriti karena pertandingan sebelumnya dengan Sang Guan Xiao. Sedangkan Luo Fan, ia adalah seorang herbalis dari dinasti Bulan Biru, dan ia telah sepenuhnya menunjukkan kemampuannya dalam pertandingan persahabatan sebelumnya. Hampir semua orang tahu bagaimana Luo Fan benar-benar mendominasi Tang Nazi dalam pertandingan persahabatan itu. Kepala Divisi Kehormatan Divisi Herbalis yang baru diangkat, polisi, bahkan telah mengeluarkan Tang Nazi dari akademi tak lama setelah itu. Terlebih lagi, Shen Yanxiao dan Tang Nazi selalu memiliki hubungan yang baik. Si siswi tahun pertama itu menghilang selama sebulan, dan saat pertama kali kembali, dia telah menantang Luo Fan dan Sang Guan Xiao. Bahkan orang bodoh pun tahu mengapa dia melakukan itu. Ya ampun, Shen Jue ingin menantang Luo Fan. Beberapa murid dari divisi herbalis telah berkumpul dan diam-diam melirik ke arah ketiganya. Luo Fan adalah seorang herbalis tingkat lanjut, jadi tidak mungkin Shen Jue bisa mengalahkannya. Para siswa itu telah melihat keterampilan Luo Fan dalam pengobatan herbal belum lama ini. Bahkan siswa terbaik di divisi mereka, Sang Guan Xiao, hanya bisa mengakui kekalahan di hadapannya. Shen Yanxiao pernah menang melawan Sang Guan Xiao, tetapi setelah itu dia menghilang dari pandangan mereka. Para siswa dari divisi herbalis masih belum mengenal siswa tahun pertama yang berbakat itu, yang menghilang setelah dia menorehkan prestasi. Shen Jue tidak setenar Sang Guan Xiao. Jika Sang Guan Xiao hanya bisa mengakui kekalahan terhadap seorang jenius super, bagaimana mungkin Shen Jue bisa menjadi lawannya? Kebanyakan dari mereka tidak optimis dengan tantangan Shen Yanxiao. Mereka tahu bahwa dia ingin membalas dendam pada Tang Nazi, tetapi lawannya terlalu kuat. Memangnya kenapa kalau dia Luo Fan? Apakah Akademi Yates benar-benar hebat? Apa yang mereka pikir mereka miliki sehingga mereka bisa seenaknya berkeliaran di akademi kita dengan arogan? Menurutku mereka merusak pemandangan, dan Sang Guan Xiao hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu cara memamerkan keahliannya di depan kita. Dia bahkan tidak berani kentut di hadapan Luo Fan. Salah satu siswa menjadi sedikit terlalu emosional. Sejak siswa dari Akademi Yates tiba di divisi mereka, Akademi Saint Laurent telah menderita kehancuran total dalam beberapa pertandingan persahabatan. Mereka telah kalah dalam banyak pertandingan, dan kebanyakan dari mereka merasa seolah-olah mereka bahkan tidak dapat mengangkat kepala mereka di kandang sendiri. Lebih jauh lagi, Sang Guan Xiao, siswa terbaik di divisi mereka, bahkan tidak berusaha untuk membela diri dan malah berkolusi dengan musuh mereka. Hal itu telah membuat para siswa dari Akademi Yates merajalela di akademi mereka. Sebagian besar siswa sangat tidak puas dengan hal itu. Akan tetapi, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki keterampilan untuk bersaing dengan lawan mereka dari Akademi Yates. Akademi Yates telah mengirimkan 8 siswa dari divisi herbalis mereka, yang dipimpin oleh herbalis tingkat lanjut, Luo Fan. 7 siswa lainnya adalah herbalis tingkat menengah, dan mereka juga telah mengalahkan siswa lain dari Akademi Saint Laurent. Para siswa dari Akademi Saint Laurent sangat marah karena mereka merasa tertekan akibat kekalahan tersebut. Semangat mereka meningkat saat Shen Yanxiao maju untuk menantang Luo Fan. Bab 427, Beranikah kau bertanding? 5. Kau benar, kita tidak perlu takut, ini hanya pertandingan. Murid-murid lainnya juga mulai setuju serempak. Itu adalah semacam kehormatan besar. Ketika Shen Yanxiao berpartisipasi dalam kompetisi bulanan sebagai mahasiswa tahun pertama, itu telah membawa pengakuan bagi teman-teman seangkatannya. Pada saat itu, Shen Yanxiao mewakili seluruh divisi herbalis Akademi Saint Laurent,
dan semua orang menantikan kemenangannya sehingga mereka dapat membungkam mulut lawan mereka sekali saja. Apa metode baru yang ada dalam pikiranmu? Luo Fan memandang Shen Yanxiao dengan arogan. Terlepas dari kompetisi, dia yakin bahwa dia akan menang. Di dunia herbalisme, tak seorang pun yang berbakat seperti dia dalam kelompok usia yang sama. Dia hanyalah seorang siswi tahun pertama yang tidak berarti. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawannya sementara siswi lain dari tahun-tahun yang lebih tinggi bahkan bukan lawannya? Dia akan menerima tantangannya dan mengalahkannya di depan semua orang. Maka Ye Qing akan menyadari bahwa dialah yang pantas menjadi muridnya. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, sederhana saja, kami bertiga akan menyiapkan ramuan yang memiliki efek merugikan, dan lawan kami akan meminumnya. Kemudian, dengan keterampilan kami harus menebak apa yang telah kami minum, dan kami juga harus membuat penawarnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ramuan yang punya efek buruk. Luo Fan menatap Shen Yanxiao dengan heran. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao akan punya ide gila seperti itu. Herbalisme tidak hanya tentang ramuan yang memiliki efek menguntungkan, tetapi beberapa juga memiliki efek merugikan. Meskipun ramuan tersebut tidak dapat langsung membunuh seseorang, ramuan tersebut dapat memiliki efek yang menakutkan bagi kesehatan seseorang juga. Luo Fan mengetahui beberapa ramuan yang memiliki efek buruk yang bisa membuat seseorang hampir mati. Mengapa Shen Yanxiao ingin ikut serta dalam hal itu? Itu bahkan tidak terdengar seperti sebuah kompetisi. Sebaliknya, sepertinya mereka harus berjuang dengan nyawa mereka. Siapa yang bisa menebak efek buruk yang bisa ditimbulkan ramuan acak pada tubuh mereka? Itu berarti mereka harus bekerja dalam kegelapan untuk berspekulasi tentang jenis ramuan yang mereka minum, dan mereka harus melakukannya saat mereka juga merasakan efek dari ramuan itu. Itu sungguh tak terbayangkan. Luo Fan terdiam sesaat. Dia belum pernah melihat seseorang yang menggunakan ramuan merugikan sebagai dasar kompetisi. Sangguan Xiao juga tercengang. Dia tidak menyangka Shen Yanxiao begitu gila. Para siswa di perpustakaan juga ketakutan dengan apa yang mereka dengar. Shen Jue, apakah ini tidak terlalu kejam? Salah satu siswa menelan ludah. Dia berani menggunakan ramuan yang dapat membunuh musuh dan melukai diri sendiri. Terlebih lagi, dia harus bersaing dengan dua orang. Itu berarti dia harus mengonsumsi dua ramuan yang memiliki efek merugikan. Jika dia melakukan satu kesalahan kecil saja, maka hidupnya akan dalam bahaya besar. Apakah Shen Jue sudah gila? Kenapa? Apakah kamu tidak berani melakukannya? Shen Yanxiao menyilangkan lengannya dan sedikit mengangkat dagunya, menatap mereka berdua dengan pandangan menghina. Kompetisi yang tampaknya gila itu adalah hadiah, terima kasih-nya untuk Luo Fan dan Sangguan Xiao. Sekalipun dia tidak bisa membantai mereka, dia masih bisa menggunakan ramuan paling sombong mereka untuk menghancurkan masa depan mereka. Ketika Luo Fan tersadar, dia menggertakkan giginya sambil melotot ke arah bocah kecil yang sombong itu. Semua orang sudah mendengar sarannya, jadi jika dia takut, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan di akademi? Selain itu, dia selalu mengatakan bahwa dia ingin bersaing dengan Shen Yanxiao. Jika dia menelan kata-katanya, maka dia mungkin tidak bisa lagi berjalan dengan kepala tegak. Ini hanya pertandingan, mengapa aku harus takut? Kapan kamu ingin melakukannya? Luo Fan menggertakkan giginya dan setuju. Namun, Sangguan Xiao diam-diam terkejut dengan keputusannya. Shen Yanxiao menyipitkan matanya saat kilatan dingin melintas di matanya. Besok sore, aku akan menunggu kalian berdua di laboratorium mahasiswa tahun pertama.